Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Kamiatun Firdaus dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman filsafat dari materi kelompok 8 sampai kelompok 14. Baik, langsung saja. Yang pertama itu kelompok 8, menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Nah, pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Nah, di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan multikultural secara etimologi yaitu multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Nah, rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas keberagamaan, keterganitasnya, keanekaragaman. Nah, sedangkan konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, pengertian pendidikan multikultural ini menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Zakiyuddin Baidawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengerjakan keragaman. Yang kedua itu menurut Muhammad Ainul Yakin, yaitu yang memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar lebih mudah. Nah, yang ketiga, menurut Mujir Sufarta dalam bukunya Islamic Multicultural Education mencatat lebih dari 10 definisi tentang pendidikan multikultural. Nah, salah satunya yaitu pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan instruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas, memberikan prinsip-prinsip demokrasi keadilan sosial. Nah, adapun tujuan pendidikan multikultural. Nah, yang pertama tujuannya yaitu untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua itu untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, dan keagamaan. Yang ketiga itu memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajarkan mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosial. Nah, lanjut yang kedua itu ada kelompok 9, menjelaskan tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, di sini menceritakan geografisnya, yaitu nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdullah Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nah, beliau dilahirkan di Tusinia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Nah, wafatnya beliau itu tanggal 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Nah, beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Nah, karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Dia itu fasyih dalam qiraat sab'ah. Nah, Ibnu Khaldun mulai berkarir dalam bidang pemerintahannya dan politik di kawasan Afrika Barat, Laut, dan Andalusia selama hampir 4 abad. Nah, jabatan pertama Ibnu Khaldun adalah sebagai anggota Majelis Keilmuan Sultan
Sultan Abu Inal dari Bani Marih bin Ibnu Qotafej. Nah, kemudian dia diangkat menjadi sekretaris sultan pada tahun 1354. Nah, menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia itu secara bodoh layaknya seperti binatang. Manusia hanya berupa setetes sperma, segumpal darah, sekerat daging dan masih ditentukan rupanya dan mentalnya. Nah, dalam artian manusia itu adalah sejenis hewan. Namun, Allah Subhanahu wa taala telah membedakan manusia dengan hewan dengan memberi akal pikiran kepada manusia. Nah, menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat keimanannya. Nah, yang kedua itu menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari pekerjaan. Nah, yang kelima itu menyiapkan seseorang dari segi pemikiran. Dan yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Nah, lanjut. Ibnu Khaldun telah mengklarifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi dua macam, yaitu ada dalil nakli dan dalil akli. Nah, apa itu dalil nakliyah? Dalil nakliyah adalah ilmu nakliyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah, yaitu ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, dan ilmu usul fikih. Nah, yang kedua itu ada ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini bersifat alami bagi manusia yang diperolehnya melalui kemampuan untuk berpikir. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ilmu filsafat akliyah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Lanjut yang ketiga yaitu dari kelompok 10 menjelaskan tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Nah, menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian, moral agama yang dengannya diharapkan mampu membutuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Nah, pemikiran Abduh meliputi segi politik yang kebangsaannya, sosial, kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinannya. Nah, menurut Johann Evosito menyebutkan bahwa Muhammad Abduh adalah tokoh awal dalam pembaharuan bidang pendidikan dan hukum. Dari uraian tentang gagasan Muhammad Abduh terhadap pembaharuannya, pendidikan sebenarnya ada beberapa ide pokok, yaitu pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam di awal abad ke-20. Nah, pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wuskah menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Nah, hingga sebagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Nah, lanjut yang keempat itu kelompok 11 menjelaskan tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Nah, di sini biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Nah, ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman merupakan khotib di Masjid Jami Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya yaitu putri dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu. Nah, ide pembaharuan yang berkembang di Timur Tengah sangat menarik hati Ahmad Dahlan, terutama bila melihat realita dinamika umat Islam Indonesia yang cukup stagnan. Nah, sehingga kepulangan ke tanah air ia sangat aktif menyebarkan gagasan pembaharuan ke berbagai daerah. Nah, kemudian atas desakannya para muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo, maka Ahmad Dahlan merasa perlu untuk merealisasikan ide pembaharuannya melalui sebuah organisasi keagamaan yang permanen. Maka didirikanlah organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1920 di Yogyakarta. Nah, keterkaitan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam di era modern ini adalah aspek tujuan pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam, karena pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hendak menyinergikan antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik.
Nah, apalagi di era modern ini, arah pendidikan Islam itu sendiri tidak hanya menjadikan manusia memiliki kemampuan secara kognitif, efektif, dan psikomotorik, tetapi dalam diri seseorang harus tertanam sikap dan pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, keterkaitan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam di era modern ini juga dapat dilihat dari cita-cita pendidikannya yang digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman, ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Nah, yang kelima itu dari kelompok 12 menjelaskan tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Nah, Hasyim Al-Asy'ari itu lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nah, beliau mondok di pesantren Sidoarjo. Selama mondok di pesantren Sidoarjo, Hasyim Al-Asy'ari mendapatkan perhatian lebih dari sang kiai, yaitu Kiai Yakub, sehingga kemudian dijodohkanlah dengan putrinya Khadijah pada tahun 1892. Nah, atau ketika Hasyim Al-Asy'ari itu berumur 21 tahun, selain sukses di organisasi, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari ini juga sukses mengadakan pembaharuan di bidang pendidikannya. Nah, khususnya pesantren Tabu Ireng. Nah, perbaharuan di Tabu Ireng yang pertama kali adalah dengan mendirikan Madrasah Salafiyah pada tahun 1919. Nah, sebagai tangga untuk memasuki tingkatan menengah pesantren. Nah, menurut Hasyim Al-Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Nah, menurut ilmu atau belajar menurut Hasyim Al-Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohannya. Nah, konsep pendidikan oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari ini tidak hanya berupa teori-teori saja, namun juga mempraktikannya. Pemikiran beliau tetap sesuai dan masih relevan diterapkan pada zaman sekarang, terutama pada dasar yang digunakan yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, baik, yang keenam itu yang terakhir, kelompok 13 menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam yaitu Persis ya. Nah, menurut Ansor, Persatuan Islam Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi atau 1 Safar 1342 Hijriah. Nah, berdirinya Persis juga dimaksudkan membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat atau syirik ya. Nah, berdirinya organisasi Persis bukan atas dasar kepentingannya dari pendirinya, namun atas dasar syiar Islam. Nah, para pendiri Persis mendirikan organisasi karena mereka terpanggil untuk memperbaiki umatnya, dan para berdirinya tidak mendapatkan kepentingan di dalamnya. Nah, dan juga berdirinya organisasi Persis saat itu hanya bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kezumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Baik, peran Persis di sini sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland School yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Nah, dalam perkembangannya Persis mengobdinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang terbesar di cabang-cabang Persis. Nah, dalam bidang penerbitan Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan ini, Persis memperluas pemikiran
pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.